Untuk beberapa orang, mendapatkan kasih sayang tidaklah mudah. Tidak cukup hanya uang, rupawan harus menjadi kewajiban. Suara serak seorang dukun tua menggema. Tangannya menggenggam boneka lilin dan segumpal rambut wanita. Asap membentuk wajah yang menggoda dan menyeramkan sekaligus. Barang siapa menginginkannya harus menyentuh lebih dari tubuh. Harus menanam benih dalam daging agar roh pengikat bisa masuk dan menetap. Rizky bukan pria istimewa. Wajahnya biasa. Pekerjaannya juga biasa. Yang tidak biasa adalah perasaan yang ia pendam selama 2 tahun terakhir. Dia jatuh cinta pada Rara, wanita cantik di kantor tempatnya kerja. Setiap pria memujanya, tapi hanya Rizky yang rela menatap dari jauh. Setiap tawa Rara terasa seperti azan di telinga orang kehausan, membuatnya sujud, tapi tak pernah digubris. Dia milik orang lain, Riz. Sadar diri, kata temannya. Tapi hasrat tidak pernah mau sadar diri. Saat malam Jumat ketiga di bulan Suro, Rizky duduk bersila di hadapan Mbah Wira, seorang dukun tua yang dikenal bisa memikat hati siapapun dengan syarat yang tidak pernah ringan. Kau ingin dia? Bisa. Tapi balat ini tak bisa setengah jalan, kata Mbah Wira sambil menancapkan jarum ke boneka kain yang digenggamnya. Setelah ia tunduk padamu, kau harus menyatu dengannya. Hubungan pertama akan jadi segel. Kalau gagal, bukan dia yang hancur, tapi kamu. Rizky mengangguk, nafsu mengalahkan akal. 2 hari setelah ritual, Rara mulai menatap Rizky untuk pertama kalinya. Tidak seperti biasanya, tatapannya tidak lagi datar, tapi ada bara halus di balik senyumnya. Rizky bingung, tapi tubuhnya bergetar setiap kali Rara mendekat. Senyum itu manis, tapi seperti jebakan, seperti bunga bangkai yang mekar dalam kegelapan. Rizky memberanikan diri untuk mengobrol dengan Rara. Percakapan panjang terjadi, dan mereka bersepakat untuk pulang bersama. Malam itu terjadi, Rizky menunggu Rara di parkiran kampus. Mereka bersepakat untuk mencari makan malam bersama. Hari semakin larut, modus Rizky mulai dijalankan. Rizky mengajak Rara untuk pulang bersamanya dengan alasan sudah larut malam. Mereka bersepakat malam ini untuk menghabiskan malam bersama. Kamar kos sederhana, tirai tertutup, cahaya temaram dari lampu kuning. Sesampai di kos, mereka mengobrol seputar kampus. Rizky senang bukan kepalang. Wanita yang diinginkannya malam itu bersamanya dengan posisi hanya dibatasi sebuah guling. Dan malam itu, apa yang diinginkan Rizky terjadi. Gombalannya tidak sia-sia. Rizky berdiri membeku saat Rara melepaskan pakaiannya sendiri. Perlahan, seperti ritual. Tangannya halus, tapi dingin. Ciumannya hangat, tapi tanpa rasa. Seolah tubuh itu hidup, tapi jiwanya sudah lama pergi. Saat tubuh mereka bersatu, Rizky melihat bayangan lain di sudut ruangan. Sosok hitam, tinggi, bertanduk, berdiri diam.
seolah menyaksikan. Dan ketika Rara mencapai klimaks, ia berbisik lirih, suara yang bukan suaranya. Pelet telah tersegel. Selamat datang, Rizky. Sejak malam itu, Rara berubah jadi milik Rizky. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga pikirannya. Ia jadi penurut, penuh perhatian, bahkan posesif. Tapi Rizky justru merasa makin lemas. Tubuhnya seperti kehilangan energi. Setiap malam, mimpi buruk menghampiri. Mimpi tentang darah, tentang wanita tanpa wajah, tentang suara tangis dari perut Rara. Apa ini harga yang harus gue bayar? Pikirnya. Rara kini seperti binatang lapar. Setiap malam, ia minta disentuh. Bukan karena cinta, tapi karena haus. Haus akan sentuhan, haus akan daging, dan setiap Rizky memenuhinya, tubuhnya makin lemas. Tapi setiap kali Rizky mencoba menolak, mata Rara berubah. Hitam legam, memantulkan bayangan dirinya sendiri. Dan suara itu, suara yang dulu terdengar dari mulut dukun, kembali terdengar dari bibir Rara. Belum cukup, masih harus lebih. Suatu malam, Rizky terbangun. Rara duduk di sudut kamar, diam, menatap dinding. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Rizky memanggilnya, tak ada respons. Ketika disentuh, tubuh Rara dingin, kaku, tapi bibirnya bergerak perlahan. Aku cuma wadah. Yang kau sentuh bukan aku. Rizky mundur, tubuhnya menggigil. Di cermin kamar, ia melihat sosok Rara, tersenyum. Tapi di kasur, Rara tetap tak bergerak. Ketakutan, Rizky kembali ke rumah Bawira. Tapi dukun tua itu hanya menatapnya dalam-dalam, lalu menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Rizky memaksa masuk, memohon, menangis, tapi Mbah Wira hanya berkata, "Aku cuma perantara, kau yang menyentuhnya. Dan sekarang dia akan mengandung, bukan anakmu, tapi warisan dari dunia yang tak punya cahaya. Kalau kau ingin bebas, kau harus korbankan satu nyawa lain." Rizky terdiam. 3 minggu kemudian, Rara berkata, "Aku telat." Rizky membeku, tapi bukan karena kaget, tapi karena firasatnya benar. Di kamar mandi ia melihat tespek, garis 2, tapi darah juga menetes dari langit-langit. Tangis bayi terdengar dari dalam perut Rara, padahal usia kandungannya belum sebulan. Dalam mimpinya malam itu, ia melihat janin yang tumbuh cepat dengan wajah dirinya, tapi mata Rara, dan satu suara terakhir yang menutup malamnya. "Ayah, kau akan jadi wadah selanjutnya." Setiap tidur, Rizky tak lagi mimpi wanita. Kini ia mimpi dirinya sendiri, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan hitam yang memeluk tubuh-tubuh tak dikenal dan menanamkan sesuatu ke dalam rahim mereka. Ia terbangun basah kuyup, bukan oleh keringat, tapi oleh lumpur hitam pekat yang entah dari mana asalnya. Aku sedang dipakai, bukan cuma oleh Rara, tapi oleh sesuatu yang hidup di balik ritual itu. Hanya butuh 2 minggu. Perut Rara sudah sebesar 6 bulan. Ia tidak ke dokter. Ia tak makan. Ia hanya diam di kasur, mengelus perutnya, sambil berbisik, "Anakku lapar." Dia ingin lebih dari sekedar tubuhmu, Riz. Rizky mencoba pergi, tapi setiap langkah keluar kamar, napasnya sesak, tubuhnya berat, seperti ditarik mundur oleh tali gaib. Kamar itu bukan kamar lagi, tapi rahim kegelapan yang sedang menetas. Di kantor, Rizky menemukan file misterius di komputer lamanya. Tersimpan nama-nama pria yang pernah dekat dengan Rara. Semuanya hilang, mengundurkan diri, atau meninggal misterius. Ia menyadari satu hal, Rara bukan dikendalikan pelet, tapi Rara memancing pelet. Ia adalah wadah sejak lama, dan Rizky bukan yang pertama.
Tapi aku akan jadi yang terakhir, bisiknya dalam hati, meski suaranya terdengar keluar dari mulut orang lain. Tangannya gemetar. Pisau meneteskan air mata dari baja dingin. Tapi Rizky tidak bisa bergerak. Tangan bayi itu mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat, seperti tangan pria dewasa. Rara membuka mata perlahan. Tidak lagi merah, tapi hitam sepenuhnya. Kau terlalu lemah, Rizky. Itu sebabnya kami memilihmu. Dari tubuh Rara, darah dan lendir mengalir deras. Bayi itu keluar bukan lewat jalan lahir, tapi merobek tubuh ibunya dari dalam. Merangkak keluar dengan tangan dan kaki seperti manusia dewasa. Dan wajah yang adalah wajah Rizky sendiri, tapi tanpa kulit. Pagi harinya, semua kembali normal. Kamar bersih, Rara tak terlihat. Rizky duduk di ranjang, pucat, diam. Pintu kamar terbuka. Seorang pria masuk, wajah asing, tersenyum ramah. Mas Rizky ya? Saya dapat info ini kamar kosong. Kata satpam boleh disewa harian. Saya cuma mau istirahat semalam. Rizky menatapnya, lalu tersenyum pelan. Silakan, kamar ini milik siapa saja yang mau merasa dicintai. Kamera menjauh pelan, meninggalkan Rizky berdiri di balik pintu, dan sosok Rara muncul samar di cermin, menggendong bayi yang sudah bisa menatap dan menyeringai. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nantikan konten horor selanjutnya ya.